Baik, Terima kasih. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan dan bisa belajar bareng-bareng, berdiskusi bareng-bareng. Hari ini kita akan mempelajari diskusi tentang salah satu topik lanjutan dari mata ilmu yang kita pelajari kemarin, tafsir Nabi, yaitu tafsir sahabat. Sebelum kita mulai, mohon izin, mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama sehingga yang kita pelajari ini menjadi manfaat buat kita semua. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semuanya, baik, mari kita mulai diskusi tentang bagaimana tafsir sahabat dan bagaimana penjelasan tentang apa saja sih tafsir sahabat dan sebagainya. Ini terlihat ya teman-teman ya, ininya apa? Filenya sudah terlihat nih. Belum, masih. Oh, ini udah muncul. Ya, amin. Baik. Ampun, Ustaz. Baik, matur nuwun. Baik. Sebentar, kita kecilkan ini sebentar. Oh, aman. Baik. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, jadi hari ini melanjutkan topik pembahasan dari bahasan kemarin. Kalau kita kemarin berbicara tentang tafsir Nabi, di mana ketika Nabi mendapatkan Al-Quran atau mendapatkan wahyu, Nabi menafsiri sendiri dengan bimbingan dari Allah melalui malaikat Jibril. Sedangkan kali ini kita akan mempelajari tentang tafsir sahabat. Ketika para sahabat tidak bisa bertanya langsung kepada Nabi, maka para sahabat mau tidak mau harus menafsiri penjelasan Al-Quran yang bisa jadi penjelasan tersebut tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah. Maka mau tidak mau para sahabat mulai menafsirkan beberapa ayat yang memang dulu belum pernah dijelaskan oleh Rasulullah. Nah, metodologinya, corak-coraknya, sumbernya, perbedaan penafsiran, serta kualitas dari tafsiran tersebut yang akan kita pelajari, yang akan kita diskusikan dalam pembahasan kita kali ini. Jadi apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan pelajari apa itu definisi tafsir sahabat. Yang kedua, kita akan mencari tahu bagaimana corak tafsir sahabat, lalu bagaimana metodologi tafsir sahabat, apa saja sumber tafsir sahabat, dan bagaimana perbedaan penafsiran oleh para sahabat. Karena kita tahu sahabat yang mengerti ilmu tafsir juga ada beberapa, tidak satu atau dua orang. Selain Khulafaur Rasyidin, ada beberapa sahabat yang lain yang juga memahami ilmu tafsir. Dan bagaimana kualitas tafsir sahabat. Tujuan dari penulisan adalah mengetahui definisi tafsir sahabat, mengetahui bagaimana corak dari tafsir sahabat, bagaimana metodologi tafsir sahabat, mengetahui apa saja sumber tafsir sahabat, mengetahui bagaimana perbedaan penafsiran oleh para sahabat, dan memahami kualitas dari tafsir sahabat. Baik, mari kita mulai membahas tentang apa itu definisi tafsir sahabat. Tafsir sahabat adalah tafsir, ya, penjelasan atau penafsiran ayat Al-Quran yang dikemukakan oleh sahabat Nabi, yang sahabat Nabi itu mendapatkan riwayat dari Rasulullah, dari penjelasan dari Rasulullah. Kalau mengacu dalam kitab Fathul Bari, syarah Syahid Buri yang ditulis oleh Ibnu Hajar Asqalani, siapa itu sahabat? Sahabat itu setidaknya memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, bahwa dia itu beriman, dia Islam. Yang kedua, dia sezaman. Lalu yang ketiga, sezaman dan pernah ketemu dengan Nabi, maksudnya jadi harus pernah ketemu dengan Nabi. Kalau tidak pernah ketemu dengan Nabi, belum bisa disebut dengan sahabat. Lalu yang ketiga, dia mati dalam keadaan Islam. Kenapa kategori ini penting? Karena tidak semua orang itu bisa bertemu dengan, tidak semua orang bisa disebut sahabat. Uwais Al-Qarni itu tidak pernah bertemu dengan Nabi, makanya beliau tidak masuk dalam kategori sahabat, meskipun Uwais Al-Qarni disebut-sebut oleh Nabi termasuk orang-orang yang mulia. Atau ada orang yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tapi meninggalnya dalam keadaan tidak beriman. Ada contohnya sahabat Syukram sahabat Ubaidillah Al-Jasi, itu mereka di akhir hidupnya ternyata dalam keadaan murtad. Dengan yang mungkin pernah belajar sirahnya, salah satunya karena seorang wanita, dan akhirnya murtad karena wanita tersebut. Jadi definisi sahabat adalah menurut Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari itu dia harus sezaman atau pernah bertemu dengan Nabi, lalu beriman, lalu yang terakhir meninggal dalam keadaan beriman. Baik, jadi definisi tafsir sahabat yaitu tafsir yang mengikuti
penafsiran atau penjelasan dari sahabat Nabi dengan kategori yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Asqalani tadi. Nah, lalu bagaimana corak tafsir sahabat? Jadi tafsir sahabat ini termasuk dari tafsir bil maksur. Jadi kalau kita tahu dulu di pembahasan kemarin ya ada tafsir bil maksur, ada tafsir bil ro'i, tafsir bil maksur yaitu tafsir yang mengikuti jalur periwayatan. Jadi saya menjelaskan ini dari ceritanya Rasulullah atau dari ceritanya sahabat yang ini, itu namanya tafsir bil maksur berdasarkan riwayat. Karena kita tahu nanti ada tafsir bil ro'i, jadi menjelaskan ayat Al-Quran menggunakan logika ijtihad. Nah, tafsir sahabat ini mayoritas itu menggunakan tafsir bil maksur, jadi menggunakan riwayat, menggunakan cerita atau penjelasan dari sahabat atau bahkan dari Kanjeng Nabi sendiri. Lalu yang kedua, coraknya selain tafsir bil maksur, tafsir sahabat ini juga termasuk tafsir ijmali, yaitu tafsir yang ringkes, tafsir yang sederhana, tafsir yang global, tafsir yang singkat. Kenapa? Karena di saat itu di sekitar para sahabat rata-rata pemahamannya terhadap Al-Quran, artinya karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan mereka rata-rata sudah paham, maka para sahabat saat itu ketika bikin tafsir, menjelaskan tafsir itu hanya yang susah-susah saja yang dibikin, yang mudah-mudah mereka tidak buat, sehingga tafsirnya tidak selengkap tafsir yang ada pada diri kita sekarang. Jadi tafsirnya cuma yang ringkes-ringkes saja untuk menjelaskan yang tidak dipahami oleh orang awam. Gitu corak dari tafsir sahabat. Lalu bagaimana dengan metodologi tafsir sahabat? Adalah yang pertama tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Artinya menjelaskan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Nanti contohnya bisa dilihat di ini ya, di slide berikutnya nanti rekan kami akan menjelaskan. Tapi yang paling kelihatan berbahayanya kalau tidak menggunakan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran atau tafsir Quran bi Quran. Kalau misalnya orang tidak ngerti tafsir, bahayanya dia nanti menafsiri dengan pemahamannya sendiri. Yang paling fatal yang sering kita dengar teman-teman, ini surat Ar-Rod ayat 11 itu ya, Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubahnya. Itu kan sering ditafsiri oleh para tokoh-tokoh, para pembicara, para motivator, diartikan sebagai itu loh, kita disuruh berusaha, kita disuruh berikhtiar supaya nasib kita berubah. Terjemahnya benar tapi tafsirnya salah. Kalau jenengan lihat ternyata kan di tafsir Al-Qurtubi, tafsir satunya lagi selain Al-Qurtubi ada dua saya ingat saya, itu menjelaskan bahwa ayat ini maknanya tidak seperti itu. Ayat ini maknanya ada di surat Ar-Rum ayat 30. Jadi surat Ar-Rum ayat 30 ini yang menjelaskan surat Ar-Rod ayat 11. Jadi yang dimaksud Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubahnya sendiri. Maksudnya begini, kita itu pada dasarnya sama Allah fitrahnya mendapat nikmat yang begitu banyak, tapi karena perbuatan dosa kita akhirnya nikmat itu dikurangi karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi ayat itu berbicara tentang itu, dan itu dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 30. Ini namanya tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, menjelaskan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Lalu yang kedua, metodologi tafsir Al-Quran dengan sunnah, artinya menjelaskan ayat Al-Quran dengan hadis atau dengan ucapan dan kalimat Nabi. Dengan cara-cara yang pertama harus menggunakan bahasa Arab, ini penting banget, harus menggunakan kaidah bahasa Arab, tidak boleh langsung diterjemah dalam bahasa lain, tetap harus menggunakan bahasa induknya bahasa Arab, sampai akhirnya ketika ketemu bahasa induknya baru boleh diterjemahkan dalam bahasa lain. Karena ini kemarin viral banget, ada orang menjelaskan al-fitnatu akbaru minal qatl, fitnah lebih berbahaya daripada pembunuhan. Orang menyangka yang dimaksud fitnah di sini adalah berdusta, berbohong, padahal yang dimaksud fitnah dalam bahasa Arab itu ujian kesyirikan. Jadi tidak ada hubungannya dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Jadi kenapa kok harus menggunakan bahasa Arab? Karena kalau tidak ditafsir dengan menggunakan bahasa Arab awalnya itu bahaya, nanti terjemahnya bisa kemana-mana. Baik, lalu yang kedua menggunakan riwayat seperti yang dijelaskan di awal tadi, berdasarkan cerita dari sahabat-sahabat yang lain atau dari Rasulullah. Lalu karakteristik yang ketiga adalah penafsirannya itu bersifat global, tidak detail, karena ya para sahabat saat itu rata-rata sudah paham tentang bahasa Al-Quran. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh sahabat kami, Mbak Neliatul Inayah. Monggo kami persilakan Mbak Neliatul Inayah.
Baik, mohon maaf, karena Mbak Fani mau ada acara, kayaknya sepertinya Mbak Fani dulu, Ustaz. Baik, Mbak. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yakni Bapak Marzuki. Ya, ini sumber-sumber tafsir. Yang pertama yakni menurut Al-Dahabi, sumber tafsir Al-Quran pada masa sahabat, dan sekitar 4 macam, yakni yang pertama jelas Al-Quran, Al-Karim, yang kedua ada hadis-hadis Nabi SAW, lalu ada ijtihad dan cerita ahli kitab dari kaum Yahudi dan Nasrani. Bangsa Arab pada masa-masa awal diturunkan Al-Quran, mampu memahami maksud Al-Quran. Para sahabat sebagai orang-orang yang berkesempatan menyaksikan turunnya wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu banyak menanyakan kepada Nabi tentang makna Al-Quran dan tidak pula tentang penafsiran ayat-ayatnya. Mereka merasa cukup dengan kemampuan mereka di bidang balaghah dan penguasaan mereka tentang segala aspek bahasa Arab. Aspek-aspek bahasa Arab yang terdapat dalam Al-Quran telah mereka kenal dalam bahasa mereka. Nah, dalam kondisi seperti itulah, maka tidak dirasa perlu disusun tafsir kecuali untuk sebagai ayat-ayat Al-Quran yang maksudnya kurang jelas bagi para sahabat karena tidak semua ayat Al-Quran telah ditafsirkan oleh Nabi. Maka mereka menanyakan langsung kepada Nabi SAW seperti halnya ketika turunnya firman Allah, yakni Quran Surah Al-An'am, yang artinya yakni orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, yang maksudnya di sini kezaliman yakni syirik. Mereka lah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk. Nah, para sahabat merasa sulit memahami kata zolama, yang artinya zolim, yang terdapat dalam ayat tersebut. Mereka bertanya, siapakah di antara kami yang tidak menzolimi atau menganiaya dirinya, lalu bertanya kepada Nabi. Lalu Nabi menjawab, maksud ayat tersebut tidaklah seperti yang kalian duga, tetapi maksudnya adalah sebagai kata Luqman kepada anaknya dalam Quran Surah Al-Luqman, yang berbunyi, wa idza qala Luqman li abihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, yang artinya ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Lalu sumber tafsir yang kedua, yakni jelas dari hadis Nabi, yakni penafsiran yang dikembalikan kepada Nabi dilakukan terutama kepada para sahabat yang mendapatkan kesulitan dalam memahami suatu ayat dari Al-Quran, karena sebagai dari ayat-ayat Al-Quran memang terdapat ayat yang tidak dimengerti takwilnya, terkecuali setelah mendapatkan penjelasan dari Rasulullah SAW. Menurut Al-Zarqani, Nabi SAW juga menjelaskan ayat-ayat Al-Quran kepada sahabat-sahabatnya melalui sabda-sabda beliau atau dengan perbuatan beliau dan atau melalui ketetapannya yang disebut dengan takrirnya. Seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah, yakni hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yakni yang artinya peliharalah semua salat, yakni salat di sini maksudnya adalah salat fardu dan salat wusta, berdirilah karena Allah dalam salat dengan khusyuk. Nah, kata al-wusta pada ayat tersebut, hafizu 'alas salawati was salatil wusta, wusta disebut wusta di sini pada ayat tersebut ditafsirkan oleh Nabi SAW dengan sholat asar. Lalu yang ketiga, sumber tafsir yang ketiga yaitu ijtihad. Nah, mengenai penafsiran dengan ijtihad di sini terdapat perselisihan di antara para sahabat karena sebagian sahabat di sini dalam menafsirkan Al-Quran hanya berpedoman kepada riwayat semata, tidak mau mempergunakan ijtihad.
Sementara sebagian yang lain, di samping menafsirkan ayat dengan hadis-hadis yang diterimanya Nabi atau dari sesamanya, mereka menafsirkan juga dengan ijtihad. Jadi tidak hanya dengan yang dua tadi, Al-Quran, hadis, tetapi juga menggunakan ijtihad. Nah, untuk menafsirkan Al-Quran. Di samping riwayat adalah Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, keduanya berusaha mengumpulkan sunnah mengenai tafsir, dan keduanya terkenal mahir dalam bidang takwil atau istinbat. Nah, menurut As-Sabuni, tafsir dengan ijtihad disebut juga dengan tafsir diroyah yang berdasarkan ijtihad dengan berpegang kepada prinsip-prinsip yang benar. Nah, ijtihad mufasir yang didukung oleh kemampuan bahasa Arab dalam berbagai aspeknya, lafadznya, dalilnya, syair-syair jahiliyahnya, demikian asbabun nuzulnya, nasikh mansukhnya, dan lain-lain. Penafsir harus menggunakan nalarnya berdasarkan dalil-dalil syar'i dan kaidah dalam berbahasa Arab, terutama pada masa turunnya ayat Al-Quran. Hal ini juga dapat dilihat pada Quran surah As-Sad, ya, yang ayat 29, yang artinya Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Lalu sumber yang ketiga yakni tentang ijtihad, yakni pemahaman dan ijtihad para sahabat Nabi diperlukan ketika mereka tidak menemukan tafsir suatu ayat dalam kitab Allah dan juga tidak menemukan dari penjelasan Nabi. Di antara sahabat Nabi tersebut, pendekar yang sangat tangguh dalam bidang tafsir Al-Quran, mereka itu di antara lain sahabat Nabi yang bergabung dalam 4 khalifah Al-Khulafa Al-Arba'ah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'bah, Zaid bin Thabit, dan lain-lainnya. Nah, ijtihad itu sesungguhnya terkadang mewujudkan ikhtilaf di antara para sahabat yang berijtihad dalam mentafsirkan lafaz dan ayat. Seperti yang dapat ditemukan bila mempelajari tafsir Ibnu Jarir Al-Tabari, ringkasnya bahwa adab-adab jahili kesutraan pada zaman jahiliyah dulu, baik syair maupun atsar, sebab nuzul dan adat kebiasaan orang Arab dalam mempergunakan tutur kata menjadi sumber tafsir bagi golongan ini. Lalu sumber yang keempat yakni ada sumber tafsir cerita ahli kitab. Nah, tentang cerita ahli kitab ini yakni para sahabat menjadikan pula kisah-kisah dan penjelasannya sebagai dasar bagi tafsir. Misal dari perkara kitab Taurat bahwa apabila mereka mendengar kisah anjing pemuda-pemuda goa, umpannya mereka berkata bagaimana rupa dan warnanya. Ketika mereka membaca kisah Khidir beserta Musa, mereka bertanya pula siapa nama anak yang dibunuh Khidir itu. Penjelasan tentang hal tersebut banyak terdapat dalam Taurat. Dalam tambah-tambahannya isi Taurat dan tambah-tambahannya diterima para sahabat dari orang-orang Yahudi yang telah masuk Islam, seperti Ka'bul Ahbar, Wahab Ibn Nabi dan Ibnu Abbas, seringkali bersama-sama dengan Ka'bul Ahbar. Abudin Nata menambahkan bahwa jikalau kita mengamati metode penafsiran sahabat Nabi, ditemukan bahwa pada dasarnya setelah mereka gagal menemukan penjelasan Nabi, mereka merujuk kepada mengguna bahasa dan syair-syair Arab. Cukup banyak contoh yang dapat dikemukakan tentang hal ini. Misal, Umar bin Khattab pernah bertanya tentang arti takhawuf dalam Quran surah An-Nahl. Lalu Allah mengazab mereka dengan kekurangan secara berangsur-angsur sampai binasa. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terdapat dalam Quran surah An-Nahl. Lalu juga masih dalam sumber tafsir yang keempat, yakni cerita ahli kitab, yang dimana seorang Arab dari kabilah Huzail menjelaskan, yang artinya pengurangan, yang berarti dalam keadaan berkekurangan dan penyiksaan sedikit demi sedikit. Quraisy memberi contoh, misalnya yang pertama dengan
dengan kemarau panjang yang disusul dengan masa penceklik, wabah penyakit, bencana alam, lalu sakit disusul dengan hilangnya rasa aman. Demikian silih berganti terus-menerus dan sedikit demi sedikit, tapi tanpa henti, hingga pada akhirnya yang bersangkutan binasa. Arti dari pengurangan ini berdasarkan penggunaan bahasa yang dibuktikan dengan syair Islam, dan Umar ketika itu puas dengan jawaban tersebut dan menganjurkan untuk mempelajari syair-syair tersebut dalam rangka memahami Al-Quran. Baik, selanjutnya yang akan disampaikan mengenai perbedaan penafsiran disampaikan oleh Mbak Neliatul Inayah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fani. Perbedaan penafsiran, yaitu terkait kondisi yang terjadi pada perkembangan tafsir pada masa sahabat sudah nampak sebuah perbedaan pemahaman terhadap Al-Quran. Beserta tafsirnya dan perpecahan umat yang terjadi setelah wafatnya Rasul. Perbedaan tersebut pula yang mengakibatkan sebuah perbedaan dalam hal menafsirkan Al-Quran. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal tersebut pula terdapat perbedaan dalam segi kualitas tafsir dari seorang sahabat. Bahwa para sahabat yang terkenal dalam bidang tafsir dan ilmu tafsir adalah yaitu Khulafaur Rasyidin, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zain bin Sabit, Abu Musa, dan lain sebagainya. Cukup banyak riwayat-riwayat yang dinisbahkan kepada mereka dan kepada sahabat yang lain di berbagai tempat tafsir bi al-Ma'sur, yang tentu saja berbeda-beda kesahihan dan kedhaifannya dilihat dari sudut sanad, yaitu dari mata rantai periwayatannya. Dan terdapat perbedaan di antara mereka dalam hal cara pendekatan atau metode yang dilakukan dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, next. Metode yang diterapkan Abdullah bin Abbas dalam tafsir Al-Quran adalah merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Tafsir Nabi, sahabat-sahabat senior, dan selanjutnya melakukan ijtihad. Kalaupun Ibnu Abbas dikenal sebagai tokoh yang banyak mengetahui tentang adat istiadat masyarakat Arab, memahami berbagai peristiwa dalam sejarah kehidupan bangsa Arab. Namun beliau tidak terpengaruh pada pemikiran dan pendapatnya dalam menafsirkan Al-Quran. Dan menafsirkan Al-Quran, beliau lebih mengutamakan riwayat dan nas-nas dari Nabi Muhammad SAW. Dan sementara itu di Irak berdiri perguruan Ibnu Mas'ud yang dipandang oleh para ulama sebagai cikal bakal mazhab ahli ra'yi. Dan banyak pula tabi'in di Irak dikenal dalam bidang tafsir yang masyhur, diantaranya Al-Qamah bin Qais, Masruq, Al-Aswad bin Yazid, Murrah Al-Hamzani, dan masih banyak lagi ya. Sedangkan Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang penulis wahyu dan salah seorang ahli qiraat yang terkenal. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Ubay bin Ka'ab ini adalah seorang sahabat yang paling pandai membaca kitab Allah. Abu Ja'far Al-Razi mengatakan bahwa Ubay bin Ka'ab memiliki satu naskah yang besar dalam bidang tafsir. Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Al-Hakim, dan Ahmad telah meriwayatkan banyak tafsirnya. Next. Nah, lalu di samping itu, sumber yang digunakan sahabat dalam menafsirkan Al-Quran yaitu tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh Nabi. Akan tetapi perbedaan yang paling mencolok ialah Nabi dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu dari Allah langsung atau melalui malaikat Jibril, atau jika tidak ada dengan pendapat Nabi sendiri, yakni hadis. Sedangkan para sahabat ialah bersumber dari Al-Quran
pendapat Nabi, ijtihad mereka, dan cerita Israiliyat. Yang dimaksud daripada hal-hal tersebut yang tadi diucap sama Mbak Fani, sumber tafsir Al-Quran pada masa sahabat ada sekitar 4 macam, yaitu Al-Quran Al-Karim, hadis-hadis Nabi, ijtihad, cerita ahli kitab dari kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, lalu pembahasan berikutnya yaitu kualitas tafsir. Tafsir dari sahabat merupakan salah satu tafsir yang dimasukkan pada kategori tafsir bil maksur. Hasil penelitian menunjukkan mereka yang terkenal mempunyai spesialisasi dalam bidang tafsir, diantaranya Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Dengan keistimewaan masing-masing mereka tidak hanya berperan dalam menyebarkan penafsiran, juga menjadi rujukan para sahabat yang lain. Dikarenakan kedekatan sahabat dengan Rasulullah SAW, jumhur ulama berpendapat kualitas penafsiran sahabat mencapai tingkatan marfu' dan dengan pemahaman yang mendalam, kekuatan hafalan yang kuat, dan kecerdasan otak. Next. Nah, ini karakteristik tafsir sahabat. Yang pertama yaitu Al-Quran tidak ditafsirkan secara keseluruhan. Para sahabat hanyalah menafsirkan ayat yang memiliki pemahaman yang sulit dan tidak jelas maknanya. Kesamaran makna ayat ini semakin bertambah ketika umat semakin jauh dari masa Nabi dan para sahabat. Penafsiran Al-Quran semakin bertambah banyak seiring dengan bertambahnya kesamaran makna ayat. Hingga ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan secara keseluruhan. Dan yang kedua, perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat dalam memahami makna ayat sedikit sekali. Yang ketiga, para sahabat telah menganggap cukup dengan keberadaan makna global atau disebut dengan ijmali, sehingga tidak perlu makna rinci atau tafsili ketika memahami Quran surat Abasa yang berbunyi wa fakihata wa abba, yang artinya buah-buahan dan rerumputan. Mereka sudah merasa cukup dengan penjelasan bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah buah dan rumput. Dan yang keempat, para sahabat memperpendek penjelasan makna lughawi yang mereka pahami dengan ungkapan yang pendek. Contoh ayat ketiga dari Quran surat Al-Maidah, ghairu mutajanifil li'ith, bukan karena ingin berbuat dosa, artinya ghairu mutajanifil li'ith. Maknanya adalah muta'arid li maksiyah, tidak melakukan maksiat. Yang kelima, tidak terjadi istimbat ilmi tentang persoalan-persoalan fikih dan lainnya. Dan tidak ditemukan pembelaan terhadap aliran-aliran keagamaan yang bersumber dari Al-Quran. Karena akidah mereka masih sama dan perbedaan mazhab terjadi setelah masa sahabat. Yang keenam, tafsir pada masa ini belum dibukukan karena pembukuan baru dimulai pada masa setelah ini. Yang ketujuh, tafsir pada masa sahabat masih berbentuk hadis, bahkan tafsir menjadi bagian dari hadis dan menjadi cabang pembahasannya, sehingga tafsir belum tersusun dalam bentuk tersendiri. Penafsiran ayat diriwayatkan secara terpencar terhadap ayat-ayat yang berbeda, sebagaimana riwayat hadis. Hadis tentang sholat tersusun di samping hadis tentang jihad, hadis waris, hadis tafsir, dan yang lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu tafsir sahabat adalah penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, yaitu mereka yang bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, beriman kepadanya, serta wafat dalam keadaan Islam. Tafsir sahabat memiliki kedudukan penting karena para sahabat menyaksikan langsung turunnya wahyu, memahami konteks asbabun nuzulnya, serta memiliki penguasaan bahasa Arab yang murni. Corak tafsir sahabat pada umumnya bersifat tafsir bil maksur dan ijmali. Penafsiran dilakukan secara global, sederhana, dan praktis, tanpa analisis filosofis atau spekulatif.
Fokus utama tafsir sahabat adalah menjelaskan ayat-ayat yang sulit untuk dipahami, baik dari segi bahasa maupun makna, sesuai kebutuhan umat pada masa itu. Metodologi tafsir sahabat meliputi penafsiran Al-Quran, dengan sunnah Nabi, serta dengan ijtihad apabila tidak ditemukan penjelasan langsung dari nasnya. Metode ini menunjukkan kehati-hatian para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran, di mana mereka selalu mendahulukan riwayat sebelum menggunakan rasio. Sumber tafsir sahabat terdiri dari 4 hal utama, yaitu Al-Quran itu sendiri, hadis Nabi Muhammad SAW, ijtihad sahabat, serta informasi dari ahli kitab atau bisa disebut Israiliyat dalam batas-batas tertentu dan tidak berkaitan dengan persoalan hukum. Sumber-sumber ini menunjukkan keluasan wawasan sahabat dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Perbedaan penafsiran di kalangan sahabat terjadi karena perbedaan latar belakang keilmuan, pengalaman, dan metode pendekatan dalam memahami ayat. Meski sedemikian, perbedaan tersebut tidak bersifat tajam dan tidak menimbulkan pertentangan akidah, karena seluruh sahabat tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama bagi mereka. Kualitas tafsir sahabat dinilai sangat tinggi oleh para ulama karena kedekatan mereka dengan Rasulullah SAW, juga dengan kekuatan hafalannya, kejujuran dan periwayatan, serta kemurnian pemahaman bahasa dan konteks wahyu. Oleh karena itu, tafsir sahabat menjadi fondasi utama bagi perkembangan tafsir pada generasi tabi'in dan mufassir setelahnya. Ini yang terakhir, yaitu saran. Kajian tentang tafsir sahabat perlu terus dikembangkan secara lebih mendalam, terutama dengan mengkaji perbandingan antara tafsir sahabat dan tafsir generasi setelahnya, agar terlihat kesinambungan metodologi tafsir Al-Quran. Mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir diharapkan tidak hanya memahami tafsir sahabat secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan objektivitas sahabat dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Perlu adanya sikap kritis dalam menyikapi riwayat Israiliyat agar tidak terjadi pencampuran antara tafsir yang sahih dengan kisah-kisah yang lemah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji tokoh-tokoh sahabat secara spesifik dalam bidang tafsir, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, atau Ubay bin Ka'ab, guna memperkaya khazanah keilmuan tafsir. Baik, selanjutnya mungkin ada yang bertanya, atau mungkin Pak Marzuki bisa memperringkas lagi dengan lebih detail. Baik teman-teman, monggo kalau mau ada yang didiskusikan. Oh, iya, baik, itu ada dari terima temuan Bu Siti Maulida, ada perbedaan tafsir sahabat dengan tafsir Nabi. Monggo Mbak Neliatul atau Bu Fani, ada yang mau ditambahkan, ada yang mau dijelaskan terhadap pertanyaan tafsir sahabat dan tafsir Nabi? Ya boleh, sedikit nanti mungkin boleh ditambahkan ya Pak ya. Okay. Tafsir Nabi, perbedaan tafsir Nabi dan sahabat itu ini landasan utama dari ilmu Al-Quran tafsir, di mana pertama ayat, sementara para sahabat itu seperti Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud itu merujuk pada hadis yang konteksnya turunnya ayatnya asbabun nuzul dan pemahaman bahasa Arab. Maksudnya di sini tafsir Nabi sumbernya tuh berasal dari wahyu Allah yang disampaikan melalui lisan Nabi SAW, baik melalui hadis maupun perbuatan. Nah,
Kalau tafsir sahabat atau tafsir sahabi, sumbernya itu penafsirannya berdasarkan apa yang didengar langsung dari Nabi, baik itu pemahaman, bahasa, situasi, maupun kondisi saat ayat itu turun. Mungkin seperti itu singkatnya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Nelia maupun Pak Marzuki, silahkan. Monggo Mbak Nelly, mungkin ada yang mau ditambahkan. Baik, mau menambahkan secara singkat ya. Pada intinya tafsir Nabi itu berasal dari wahyu langsung dari Allah dan malaikat Jibril, atau juga dari ijtihad beliau yang dijamin kebenarannya, yakni Allah sama malaikat Jibril gitu. Jadi kalau tafsir sahabat yaitu bersumber dari Al-Quran, penjelasan Nabi, dan ijtihad mereka berdasarkan pemahaman bahasa Arab. Jadi bukan turun langsung dari Allah gitu kalau sahabat, jadi dari Nabi dulu gitu. Mungkin itu yang lebih ringkas gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Mbak Nelly, itu saya rasa sudah cukup menjelaskan Gih. Yang paling sederhana, kalau tafsir Nabi itu berdasarkan penjelasan dari Allah, makanya kita pernah dengar ada yang namanya hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Kalimatnya Allah, kalam Allah, tapi tidak tertulis dalam Al-Quran karena disampaikan oleh Kanjeng Nabi menggunakan bahasanya Nabi. Nah, itu salah satu contoh bagaimana penjelasan tafsir Quran yang dijelaskan oleh Allah lewat Kanjeng Nabi. Nah, itu tafsir Nabi itu seperti itu, sumbernya dari Allah dan sumbernya dari ijtihad Nabi sendiri. Lalu kalau tafsir sahabat, sumbernya itu dari bagaimana para sahabat memahami penjelasan Nabi. Kalau bahasa sederhananya, bagaimana para sahabat saling meng-cross-check dengan sahabat yang lain. Ya opo, kamu dengar penjelasan ini dari Nabi seperti apa, kamu mendengar penjelasan dari Nabi seperti apa. Nah, itu yang namanya tafsir sahabat. Jadi yang membedakan adalah sumbernya secara langsung. Semoga bisa difahami nggih. Monggo, ada lagi yang mau disampaikan, ada yang ditanyakan? Sudah, kalau memang belum ada yang didiskusikan atau sudah cukup, kami serahkan penjelasan selanjutnya, atau mungkin ada yang mau diperbaiki, karena seperti yang kita ketahui, kemampuan kita dalam tulisan karya tulisnya ilmiah, standar dan aturannya mungkin kita sama-sama belum benar, dan kami mohon bantuan penjelasan dari guru kita, Ustazah Anisatul Fikriyah, karena saya lihat di screen juga beliau sudah hadir. Mohon penjelasan dan mohon penyempurnaan dari apa yang kami sampaikan di forum Zoom ini. Baik, terima kasih Ustadz. Saya mohon maaf karena memang kebetulan sore ini sampai nanti agak malam ini ada acara seperti itu. Bukan acara yang di-share di grup ya, tapi ini memang ada acara, beberapa acara, baik itu acara terkait dengan persiapan kampus, juga ada acara lagi kajian seperti itu. Nah, cuman tadi mungkin saya nggak mau ikut dari awal ya, jadi terkait dengan tafsir sahabat seperti itu, mungkin saya tadi dengar sedikit, sudah inilah ya, saya kira sudah karena memang referensinya yang penting valid ya ketika menulis makalah, atau makalahnya sudah jadi ya, tapi makalahnya saya lihat di grup belum ada. Sudah. Oh sudah ya. Saya mungkin untuk makalah mungkin sepertinya baru bisa minggu depan ya, saya bisa mengoreksi karena ini mohon maaf juga keburu-buru. Cuman intinya yang perlu mungkin bisa saya tambahkan ya terkait dengan tafsir sahabat ini. Jadi intinya tafsir sahabat itu kalau di keterangannya di situ kan bahwa tadi dijelaskan bukan? Tadi apakah dijelaskan terkait dengan kitab atau maksud saya tuh kitab selama tafsir masa sahabat ini sudah ada keterangannya? Belum ada. Kitab tafsir yang dihasilkan ketika periode sahabat, maksudnya seperti itu. Apakah sudah dijelaskan di sini? Belum. Tadi sepertinya ada Ustadz yang belum, tadi penjelasannya singkat bahwa belum ada kitab yang tertulis karena saat itu masih tercampur dengan hadis.
Ya, betul. Jadi untuk sebenarnya, jadi sesungguhnya karena memang belum masa tadwin seperti itu ya. Jadi pada masa sahabat itu belum ada kitab tafsir yang ditulis langsung oleh para sahabat seperti itu, karena memang sejak masa Rasulullah sampai sahabat itu juga masih banyak seperti hafalan seperti itu. Tapi yang sampai pada kita untuk saat ini tafsir masa sahabat, jadi yang sampai ada di saat ini yang kita tahu adalah tafsir Ibnu Abbas. Jadi kalau teman-teman tahu ada tafsir Tanwirul Mikbas min Ibnu Abbas ya kalau nggak salah judulnya. Jadi tafsir atau tafsir Ibnu Abbas terkenalnya itu adalah salah satu kitab tafsir yang dihasilkan pada masa sahabat ini seperti itu. Tapi bukan Ibnu Abbas sendiri yang menulis ya. Jadi itu juga generasi setelahnya seperti itu, generasi setelahnya atau murid-murid dari Ibnu Abbas yang menulis yang selama ini mencatat dan sebagainya terkait dengan apa yang diajarkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian sampai saat ini yang kita temui tafsir sahabat itu yaitu tafsir Ibnu Abbas. Maka kalau misalnya teman-teman tahu di sini terkait dengan tafsir Ibnu Abbas itu kan bisa dilihat ya, nanti kalau bisa dicek tafsir Ibnu Abbas itu sangat ini sekali global, ijmali ya. Kalau dari coraknya nanti masuk ke dari ijmali, masuk ke ijmali global ya, seperti itu, mirip seperti tafsir Jalalain lah saya katakan. Jadi itu karena memang masih pertama kali tafsir dihasilkan, belum banyak analisis, sehingga di tafsir Ibnu Abbas itu juga masih sedikit-sedikit ya, jadi ada kata kemudian ditafsirkan sedikit, kata lagi ditafsirkan sedikit seperti itu. Jadi kalau penjelasan yang menyeluruh sekali belum ada seperti itu. Akan tetapi tadi sempat saya baca di PPT sekilas ya, jadi juga ada cerita ahli kitab, atau mungkin pernah ada mata kuliah Israiliyat di sini. Apakah pernah? Belum ada. Jadi itu karena memang ketika itu kan waktu pengenalan tafsir. Oh gitu. Jadi tafsir di awal. Pernah ada saya yang bikin makalahnya. Oh, jadi intinya karena memang masih masa-masa Nabi, masa sahabat itu kan masih luar biasa ya pengaruh ahli kitab seperti itu. Jadi itu bisa dikatakan kalau ahli kitab itu ada yang mengatakan Israiliyat gitu ya. Jadi kalau mungkin nanti bisa dilihat-lihat lagi bagaimana Israiliyat. Nah, Israiliyat itu diantaranya juga termasuk kisah-kisah yang berasal dari ahli kitab. Makanya dikatakan Israiliyat kan mirip dengan Israel, Bani Israel seperti itu. Nah itu sehingga ada yang mengatakan tafsir-tafsir nanti intinya masih ada campur aduk tadi dari para ahli kitab ya, seperti itu. Jadi cuman kalau masa sahabat ini masih belum, karena tadi ya masih ijmali, jadi masih belum terlalu banyak analisis. Nanti semakin ke bawah lagi periode setelahnya itu nanti ada lagi penafsiran yang dipengaruhi oleh ahli kitab yang menghasilkan Israiliyat itu, seperti itu. Jadi itu nanti ya pembahasannya pada masa-masa setelah sahabat ini, seperti itu. Jadi bahkan sampai seolah-olah di dalam tafsir itu banyak sekali. Contohnya ya yang paling kita sering tahu itu di tafsir Ibnu Katsir itu nanti itu. Seperti tafsir Ibnu Katsir itu banyak sekali, itu nggak disaring ya. Istilahnya kalau di tafsir Ibnu Katsir itu macam-macam. Hadis itu baik itu sahih ataupun dhaif ataupun apa saja dimasukkan di situ, seperti itu. Kemudian juga tadi ada kisah-kisah Israiliyat yang belum tentu valid ya kebenarannya, itu juga ada di contohnya di kitab tafsir Ibnu Katsir yang sering kita tahu. Tapi itu tafsir Ibnu Katsir yang asli ya, yang masih asli, yang bahasa Arab. Tapi kalau yang sudah diterjemahkan, kemudian sudah sudah di muhtasar ataupun ringkasannya itu sudah banyak banyak diambil, maksudnya dibuang yang hadis-hadis dhaif itu. Jadi itu nanti mungkin dipelajari pada masa-masa selanjutnya ya. Cuman yang perlu diketahui ini diantara kitab yang masih sampai pada kita pada masa sahabat itu ya, itu di salah satunya adalah kitab tafsir Ibnu Abbas. Saya bisa dicek lagi kitab tafsir Ibnu Abbas itu. Nah itu tadi karena masih pertama kali tafsir itu muncul, jadi itu belum
bukan Ibnu Abbas ya intinya yang menulis seperti itu, sehingga ya masih ijmali global sekali seperti itu, belum banyak analisis. Nah itulah yang mungkin nanti bisa dilihat ya, kira-kira bagaimana sih tafsir Ibnu Abbas seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya tambahkan, karena ini masih saya belum selesai ya, saya mohon maaf. Insya Allah mungkin saya lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya, insya Allah, sambil kita bahas nanti penulisan makalahnya seperti itu. Ya mungkin itu, mungkin saya bisa kembalikan ke siapa? Oke. Baik. Makasih. Baik, matur nuwun Ustazah atas penjelasannya, dan ini insya Allah akan menjadi tambahan wawasan dan keilmuan buat kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup dialog kita, diskusi kita kali ini dengan alhamdulillah satu kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari kelompok Tafsir Sahabat mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan atau menyinggung, dan kebenaran hanya milik dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.